Kita akan membahas gugatan yang dilayangkan selebgram Lisa Mariana terhadap Gubernur Jawa Barat yang sebelumnya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama kuasa hukum Lisa Mariana Markus Nababan dan juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hipnu Nugroho. Dan selamat malam Prof. Hipnu dan Selamat juga malam. Pak Markus. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam, Prof. Baik, Malam, malam hari ini kami juga sudah mengundang penasihat hukum dari Ridwan Kamil, namun hingga saat ini masih belum dapat bergabung. Kita akan langsung berbincang dulu dengan Bung Markus dan Pak Prof. Hipnu. Begini, saya ke Bung Markus dulu. Kalau Baik. sekarang sebenarnya perbuatan melawan hukum seperti apa yang tertuang dalam gugatan klien Anda, Lisa Mariana, ke Pengadilan Negeri Bandung, Bung Markus? Baik, itu jadi gini. Perbuatan melawan hukum itu kan jelas kalau diatur di KUHP Perdata itu di mana atas perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian itu dapat kita tuntut di pengadilan untuk kerugian secara material dan material. Oke. Dalam konteks yang kita ajukan di Pengadilan Negeri Bandung itu adalah di mana berdasarkan putusan juga dari putusan MK nomor 46, di mana kami berdiri di sini adalah memperjuangkan hak anak yang telah lahir dan dia berhak mendapatkan identitas. Dalam artian di sini gugatan ini walaupun di 1365 yang tetapi dasar yang lebih fundamental adalah adanya putusan MK yang menyatakan bahwa hak ini berhak mendapatkan identitas selaku warga negara Indonesia yang telah lahir. Oke. Kalau begitu saya langsung ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, dalam penjelasannya Bung Markus tadi, apakah gugatan ini cukup kuat? Tadi katanya gugatan melawan hukum kaitannya dengan kasus yang sebelumnya juga bergulir. Iya, begini, memang ini yang menarik ya, kasus terhadap pengaduan sebagai bentuk tindakan menfitnah, bahwa fitnah itu tidak betul, bahwa fitnah itu merugikan, kan dugaan seperti itu sebagai aduan. Kemudian ada gugatan. Nah, pertanyaannya di sini kemarin, kalau tidak salah kita melihat sebetulnya anak itu betul anaknya atau bukan. Nah, ini yang jadi perdebatan. Kalau itu memang betul, saya kira Bang Markus potensi menang. Tapi kalau tidak, lah ini yang jadi problem. Ini tes dulu, tes DNA, bahwa di dalam pembuktian suatu perkara di Indonesia yang betul-betul valid itu hanya sidik jari, karena 2 juta orang bersama DNA. Lah ini Bang Markus, bagaimana tentang hasil DNA? Kalau itu iya, Bang Markus potensi. Tapi kalau tidak, lah ini bisa berbalik. Begitu. Nah, seperti itu. Tadi juga di konferensi pers, Bung Markus menyatakan minta Pak RK dan Lisanya juga tes DNA ya, begitu ya, Bung Markus? Ya. Jadi mungkin izin saya mau tanggapi seperti ini. Ya, silakan. Tadi saya menyambut dari pandangan dari Prof. Sebetulnya kan gini, kita ini kan upaya hukum yang kita lakukan adalah tentunya untuk mendapatkan kejelasan ataupun kita mendapatkan hak daripada konstitusi klien kami, yaitu upaya hukum perdata. Kan saya selalu kami terangkan bahwa jelas kok di sini. Di poin 3.15 di putusan MK nomor 46 itu jelas pertimbangannya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka para dalil pemohon sepanjang menyangkut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tidak beralasan menurut hukum. Adapun pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya adalah bertentangan dengan Undang-Undang nomor 1945 secara bersyarat, yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai darah sebagai ayahnya. Dalam artian tujuan daripada gugatan kami ini kan juga meminta kepada pengadilan bahwa misalkan isu yang berkembang ini harus kita dalam artian petitum yang kami mintakan adalah yuk ini kita sama-sama buktikan bahwa ini anak siapa agar isu ini tidak menjadi liar ataupun kita bermartabat secara pelaksana hukum. Karena kan kita tahu pihak Bapak RK itu sendiri itu kan juga mengklaim bahwa dia telah melakukan upaya hukum kepada klien kami, yaitu melakukan upaya hukum pidana. Yang sekarang pertanyaan kami adalah kepada kuasa hukum dari Bapak RK, dia melaporkan klien kami adalah untuk
pencemaran nama baik. Kita sama-sama tahu kok. Pencemaran nama baik itu kan outputnya adalah pemulihan nama baik. Kalau memang namanya mau dipulihkan, ayo silakan kita sama-sama tes DNA. Kita semua punya dasar hukum dan memiliki hak konstitusi yang dimana upaya hukum itu bisa kita tempuh mau perdata maupun pidana, yang mana hasilnya adalah ayo kita buktikan anak ini anak siapa. Kurang lebih begitu, Pak. Baik, dari penjelasan Bung Markus tadi, Prof. Hipnu ada respons? Ya, ya betul, menarik. Ini memang ada dua sisi yang berbeda. Ya. Sudut pandang sebagai bentuk pencemaran, berarti pencemaran yang menurut Pak RK itu adalah fitnah. Berarti apa yang disampaikan tidak betul, kan gitu kan? Ya. Karena fitnah yang menunjukkan orang lain melalui IT, makanya pengaduannya lewat IT. Ya. Mudah-mudahan aja karena ini pengaduan Bang Markus mungkin dicabut, kan gitu loh, dicabut. Tuh. Kedua, kalau itu nanti dengan Bang Markus sedang gugatan perdata, mudah-mudahan ada mediasi. Sehingga titik krusial yang terkait kerugian, apalagi yang terkait tanggung jawab. Karena dalam perbuatan melawan hukum itu kan tindakan yang merugikan, yang mewajibkan bertanggung jawab atas tindakan pelaku yang bersangkutan tersebut. Nah, konteks pertanggungjawaban atas pelaku ini yang saya kira Bang Markus juga nanti sama-sama membuktikan, sehingga oh betul loh, sehingga ya udahlah selesai. Oh tidak loh, lah itu berpanjangan kalau tidak seperti itu. Gitu. Oke. Tapi Bung Markus, saya juga ingin bertanya, kenapa langkah perdata yang dipilih sih sebenarnya? Jadi gini ya, kami gini Pak ya, dalam artian kita menghargai segala proses hukum yang ada di negara ini. Ya. Kami tidak mau seperti lawyer ataupun kuasa hukum pada lainnya, ngapain kita buat ribut kepolisian Republik Indonesia ini dengan adanya 2 laporan. Kalau memang Bapak RK dengan kuasa hukumnya telah melaporkan kami itu, klien kami itu di Barreskrim Polri, ya sudah kami juga siap membuktikannya. Oke. Nah, jadi upaya hukum perdata yang kami lakukan juga itu adalah hak dari konstitusi klien kami. Jadi saya juga mau Bapak Muslim maupun Bapak RK bermartabat, menghargai segala proses hukum. Oke. Tadi saya mau sambung juga dari pandangan dari Prof, itu sangat bagus. Itu pembuktiannya itu harus hadir. Ketika nanti di dalam mediasi itu kan ada SEMA. Tema aturan di Mahkamah Agung itu mewajibkan prinsipal itu harus hadir di dalam persidangan. Sekarang saya tanya, apakah Bapak Ridwan Kamil mau hadir nanti di persidangan? Kami sangat menghormati. Berarti kami akui bahwa memang mereka itu juga dengan kami sama-sama menghormati segala proses hukum yang sedang kami tempuh, baik itu proses hukum dari Bapak Ridwan Kamil maupun proses hukum yang kami lakukan. Oke, kalau lihat dari proses hukum yang sekarang berjalan, Prof, gugatan perdana Lisa ini juga berpotensi akan mengarah ke pidana nggak sih nantinya? Oh enggak, berbeda-beda. Beda-beda ya? Berbeda-beda. Ini sudah satu objek tapi sudut pandang yang berbeda. Oke. Nah, subjek perdata terkait ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan. Dan itu ada hubungan kausal antara pembuat dan terbuat. Tapi kalau terkait dengan itu pidana adalah pencemaran. Jadi suatu yang terpisah. Makanya ujungnya, betul Pak Mas, ini dulu. Kalau ujungnya itu betul A, berarti nanti pencemaran tidak terjadi. Tapi kalau betul B, berarti pencemaran terjadi. Ini saya kira memang harus penyelesaian yang tepat Mas Markus, sehingga tidak sampai berlarut-larut. Nah itu. Betul. Tadi tidak berlarut. Fokusnya apa sih? Oh tentang status. Fokusnya itu apa? Pertanggungjawaban. Lah, yang dipertanggungjawabkan status itu betul atau tidak? Ini yang jadi fokus dulu. Baru pada tindakan lain. Begitu tidak terbukti, baru terkait perkara pidana jalan. Berarti fitnah selama ini. Oke, termasuk kalau itu nanti terbukti, berarti perkara pidana tidak berjalan. Gitu. Oke, termasuk soal ganti rugi ya, Prof ya, seperti yang harus dipenuhi tergugat misalnya. Iya, dampak dari suatu perbuatan yang terkait tentang betul, ya mau ganti rugi. Oke. Kan gitu kan. Oke, baik. Nah, Bung Markus, setelah ini langkah yang kan sekarang sudah ini ada gugatan baru ya, perbuatan melawan hukum. Setelah ini kan juga proses hukum sebelumnya masih berjalan. Sejauh ini proses hukum yang kemarin sudah diajukan sebelumnya, progresnya sudah sejauh mana sekarang? Maksudnya proses hukum yang dilakukan Bapak RK mungkin ya kepada kami. Kalau melihat ini responsnya maksudnya dari kuasa hukum Lisa sendiri bagaimana?
Kami responnya sangat sangat appreciate ya, dalam artian setiap proses hukum itu kita hargai. Justru kami berharap kok undangan belum pernah datang ke klien kami. Hmm, Apakah upaya hukum dari Bapak RK itu main-main apa tidak? Ya, kami belum dapat undangan secara ke klien kami. Kalau klien kami sudah diundang, kami akan hadir, kami kita hadapi. oke. Gitu loh. Kami Ya. buktikan, kami janganlah menjadi laporan yang receh, murahan. Oke. Tolong buktikan secara pidana, silakan. Ayo kita buktikan. Mau itu pun dipidana maupun diperdata, kami siap. Tapi kalau Jadi kata Prof tadi, jangan menjadi ya, jangan jadi proses itu, jangan jadi proses ajang untuk menakut-nakutin klien kami. Kami tidak takut sekalipun. oke. Kami buktikan kebenaran, kami berdiri di atas namanya hak seorang anak yang kami perjuangkan. Konsekuensi hukumnya tadi Prof sudah sampaikan, andai pun misalkan klien saya ataupun Bapak RK yang salah, semua mempunyai konsekuensi hukum dan aturan hukum di negara kita ini sudah jelas Oke. diatur. Kalau tadi Prof bilang preferensi proses hukumnya juga harus fokus begitu. Nah, kalau bicara fokus proses hukum akan fokus di mana dulu berarti ini yang akan didahulukan? Proses Iya. hukum gini. Bapak nanya saya maksudnya. Ya, Izin ya, Pak ke Bung Markus. Sorry. Oke. Proses hukum itu kan dua-duanya sedang berjalan. Oke. Tentunya kami secara lawyer itu kan memiliki tim. Jadi untuk khusus di Perdata itu langsung ditangani oleh kantor saya, Markus Nababan and Partners, dan di dalam pidana itu ada di kantor John Boy Nababan and Partners. Dalam artian kami fokus, kami semuanya fokus. Upaya Oke. hukum yang dilakukan beliau dengan upaya hukum Perdata yang kami lakukan Oke. sangat fokus. Baik, kalau gitu kita tunggu prosesnya nanti ke depannya bagaimana, dan diskusi kita malam hari ini semoga juga bisa jadi penjelas begitu ya duduk perkara kasus ini sebenarnya. Karena ada aksi saling melaporkan juga, saling gugat juga begitu. Baik, terima kasih Bung Markus dan juga Prof Hipnu untuk perbincangannya di malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu kembali di lain waktu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.